MMORPG adalah game yang fokus akan progres dari karakter, yang dimana perlahan-lahan meningkatkan kekuatan melalui level, equipment, dan lain sebagainya. Jadi ntar kalian akan banyak menyelesaikan misi, bergabung dengan guild, bahkan grinding atau farming untuk mengalahkan monster dan mengumpulkan sumber daya. Game MMORPG ada banyak ya, dan semua nggak rilis global juga sih. Beragam dah intinya. Langsung aja dah, inilah 5 game MMORPG terbaik untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Forsaken World 2. Akhirnya ini MMORPG rilis juga ya di Play Store Indonesia guys. Bagi yang belum tahu, ini game juga banyak ditunggu-tunggu oleh banyak gamer ya. BTW selain itu, ini game juga support cross-platform PC mobile ya. Dalam game ini menyediakan 6 kelas, dan buat Paladin belum buka ya. Plus, bisa kalian kostum wajahnya gini. Dalam game ini, kalian akan menjelajahi dunia Grand Mundo, kalau nggak salah. Yang dimana kalian akan merasakan game MMORPG pada umumnya sih. Banyak fitur yang ditawarkan, seperti PK, bahkan boss yang menantang. Nggak hanya itu, pasalnya juga menawarkan battle besar-besaran GVG juga guys. Untuk grafik ini game bener-bener bagus sih menurutku. Mungkin juga ada fitur top up ataupun VIP gitu. Tetapi nggak selebay game MMORPG gaya Korea gitu ya. Walau begitu ini game sih bagus menurutku pribadi. Dengan UI yang juga nyaman ya. Nggak terlalu banyak sampai nutupin layar gitu. Selain itu kalian bisa upgrade equipment juga. Dan banyak hal lain sebagainya guys. Plus ini game juga support bahasa Indonesia dong. Wyrwine Soul Blade. Nah, untuk MMORPG yang satu ini, kan harus pakai aplikasi X7 Game untuk main gamenya. Plus, ini game CN dong. X7 Game tuh sama layaknya TapTap juga ya. Yakni aplikasi yang penyedia game yang baru. Baik, langsung ke gamenya aja. Game ini menyediakan 4 kelas yang berbeda yang dapat kalian pilih. Dari tampilan visual, bahkan grafik, ini game memiliki visual yang bagus. Intinya suasananya nyaman aja gitu. Sama layaknya game MMORPG pada umumnya. Tugas kalian ya nge-quest untuk progres dari karakter kalian, yang dimana harus melawan dungeon, bahkan boss dan lain sebagainya. Dari gameplaynya sih, ini game termasuk MMORPG yang juga santai ya, dengan skill efek dan bahkan grafik yang soft gitu. Plus, ini sih semacam floor gitu ya. The Ragnarok, sebuah game MMORPG baru yang bener-bener rame sih ini game. Pasalnya baru 1 minggu rilis. Ini game udah memiliki 1 juta download aja di Play Store Indonesia guys. Plus support bahasa Indonesia. Bagaimana tidak? Pasalnya ini game Ragnarok yang bener-bener mirip seperti yang di versi tahun 2002. Kalau nggak salah Ragnarok Online ya. Jadi kalian bisa merasakan suasana nostalgia parah sih ini. Pada awal game, kalian bisa build karakter kalian. Simpel aja sih ini. Dan setelah sekian level dan juga quest, kalian bisa milih job di sini untuk lanjutin questnya. Dan bisa kalian lihat di sini. Kalian bisa rakit hingga 8 skill ya. Selain itu, untuk statusnya ini harus naikin sendiri ya. Walau begitu, untuk questnya bisa auto. Nah, intinya sih ini game Ragnarok zaman dahulu yang hadir buat mobile. Dengan sistem yang dipermudah dan dipersimpel dari versi PC-nya pada tahun 2002 entah. Selain itu, untuk UI-nya sih menurutku ini bersih juga ya. Nyaman aja gitu. The Legend of Neverland. Yap, The Legend of Neverland. Sebuah game yang rilis 3 tahun lalu dan sekarang masih aman-aman aja. Masih oke juga. Plus, menurutku masih ramai juga. Ini game MMORPG yang pernah ditunggu-tunggu juga pada masanya ya. Plus, game ini digadang-gadang Genshin Impact versi lainnya guys. Dan sekarang, ini game harus benar-benar bertahan dari kerasnya game MMORPG terbaru yang berbondong-bondong rilis guys. Dengan mekanika baru, fitur baru, bahkan grafik baru. Tapi ini game masih bisa bertahan sampai sekarang ini. Plus, sekarang ini, game ini kolaborasi dengan anime Fairy Tail loh, pada kombengan nih. BTW ini game menggunakan style anime untuk karakternya dan memiliki 6 kelas berbeda yang dapat kalian pilih. Dari segi grafik,
Ini game bener-bener ringan sih, bukan model game MMORPG dengan grafik berat seperti Necros dan lain semacamnya. Dalam game ini nggak jauh berubah ya dari awalnya, yang dimana menjelajahi dunia fantasi dengan fitur menarik seperti Flower Fairy. Mungkin event-event aja yang baru, yang lainnya sih mungkin sama aja ya, secara garis besar, seperti lawan bos gini. Aura Kingdom 2 Evolution. Gak tahu kenapa, ini salah satu game jadul ya, yang udah pernah rilis berkali-kali. Dan bisa kalian lihat, ini game rilis lagi atau rilis ulang entah kenapa. Ini game hadir kembali di Play Store Indonesia dan rilis pada September 2024 kemarin guys. Pada awal game, kalian bisa pilih 4 kelas ya, dan bisa kalian kustomisasi juga. Dalam game ini membawakan nuansa game MMORPG klasik dengan fitur autoplay ya tentunya, untuk membuat quest-quest terasa mudah. Bisa dibilang ini membawa style karakter anime ya, dan bisa kalian upgrade juga karakternya, bahkan equipmentnya juga guys. Nah, di sini kalian bisa rakit squad atau yang disebut eidolon gitu untuk membantu kalian battle guys. Untuk gamenya yang dulu dan sekarang ini, aku nggak tahu di mana letak perbedaannya. Mungkin ada sih, mungkin di fitur atau di mana gitu. Tetapi untuk musuh-musuhnya, bahkan grafiknya, menurutku sama aja ya. Jadi menurut kalian gimana nih? Masih worth it nggak? You so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight.